teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lina Indransani dengan NIM 2523402. Pada kesempatan kali ini, saya mau membuat tutorial tentang bagaimana cara mengunduh dan menginstal aplikasi InDesign Portable di laptop atau komputer sekolah. Caranya gampang banget dan cuma butuh waktu sekitar 5 menit saja. Yuk langsung saja kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, pastikan teman-teman sudah mengunduh file InDesign Portable terlebih dahulu. Setelah teman-teman mengunduh InDesign Portable terlebih dahulu, klik kanan, lalu cari Extract Files. Jika teman-teman menggunakan Windows 11, bisa menggunakan aplikasi WinRAR untuk mengekstrak filesnya. Nah, saya ulangi. Di sini pencet InDesign Portable, klik kanan, lalu pilih Show More Option. Di sini ada bacaan WinRAR, lalu pilih Extract File. Nah, muncul panel tersebut yang ada di layar ini. Kita pilih Local Disk C. Muncul lagi seperti ini, pencet lagi Local Disk C. Sampai di kolom ini terdapat bacaan C seperti ini. Lalu kita pilih tombol OK. Oke, ini saya percepat untuk ekstraknya. Nah teman-teman, setelah teman-teman tadi mengekstrak filenya, kita langsung masuk ke jalankan SAM control panelnya. Nah teman-teman langsung cari drive C, lalu teman-teman buka drive C-nya, lalu cari dan masuk ke folder hasil ekstraknya tadi yang bernama SAM. Nah SAM itu biasanya ada di bawah Windows ya teman-teman. Nah kita klik SAM tadi. Di dalam folder tersebut, cari file bernama SAM Control. Cari file bernama SAM Control. Nah, kalau sudah ketemu, teman-teman klik kanan pada file SAM Control. Lalu teman-teman pilih Run as Administrator. Nah, nanti jika muncul jendela konfirmasi, teman-teman klik OK. Selanjutnya, setelah panel SAM-nya terbuka, teman-teman itu perlu mengaktifkan centang pada kolom untuk modul Apache dan MySQL hingga muncul ikon centang hijau. Nah, ini kita klik dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya pada kolom action, klik tombol start untuk kedua modul tersebut ya teman-teman, Apache dan MySQL. Nah, jika sudah aktif, panel SAM ini bisa teman-teman tutup dulu. Ya teman-teman, selanjutnya buka browser favorit teman-teman, bisa Google, Chrome, Microsoft, atau Mozilla Firefox untuk akses InDesign di browsernya. Nah di sini aku menggunakan browser ya teman-teman. Nah pada kolom alamat di bagian atas ini, ketikkan alamat berikut ya teman-teman. Local host 8 1 2 3 garis miring ini slide 3 garis miring lagi. Nah pastikan penulisan huruf dan angkanya sudah benar-benar ya teman. Lalu kita klik enter. Nah teman-teman, jika tampilan layarnya sudah memuat halaman perpustakaan digital seperti ini, artinya instalasi InDesign Portable kita sudah berhasil ya teman-teman. Di sini teman-teman masukkan akun default administrator berikut, yaitu InDesign. Nah, lalu klik tombol sign in. Nah, teman-teman, sekarang sistem InDesign kita sudah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya tinggal menyesuaikan identitas data perpustakaan dengan profil sekolah kita masing-masing. Nah, terima kasih sudah menyimak tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahita Dava dengan NIM 3401. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengedit
buku menggunakan ini slide. Pertama kita ke aplikasinya terlebih dahulu, lalu di bagian katalog kita pilih entry katalog. Buku yang saya gunakan adalah buku pengarang tunggal dengan judulnya yaitu Matahari. Karena judul tidak perlu, penanggung jawabnya yaitu Kerelia. Lalu karena pengarang tunggal kita masukkan saja sebagai pengarang utama yaitu Kerelia juga. Lalu penerbitan yang berisikan tempat terbit, penerbitan juga tempat terbit. Tempat terbit buku Matahari ini berada di Jakarta. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya karena cetakan ke-13 yaitu di tahun 2018. Lalu deskripsi fisik buku ini yang berisikan jumlah halaman, keterangan ilustrasi bila bukunya memiliki ilustrasi, dimensi, terus bahan sertaan bila memiliki seperti CD-ROM, atlas dan sebagainya. Karena ini novel kita tidak perlu isi jumlah halamannya itu 41. Ilustrasi tidak usah diisi, dimensinya 20 cm. Lalu edisi bisa berupa edisi revisi, cetakan pertama, cetakan kedua. Karena buku yang cetakan 13 kita memiliki cetakan ke-13. Subjeknya nama orang yaitu Kerelia. Lalu di novel Matahari setelah saya riset, nomor kelasnya yaitu berupa 899213. SBM. Catatan berupa perikasan dari bukunya kita pilih abstrak. Bahasa bukunya yaitu bahasa Indonesia. Bentuk karya tulisnya yaitu karya tulis fiksi. Ya, pokok sasarannya adalah remaja. Kita pilih kita simpan. Setelah berhasil disimpan, kita ke bagian koleksi. Kita klik tambah eksemplar. Karena bukunya yang kita miliki cuma satu, kita ketik saja satu. Ini kita bisa ditulis tanggal di Desember, pilih apa saja. Di sini saya mengisi pembelian, Desember, coba saya belum ditentukan. Bentuk fisik yaitu berupa buku. Kategorinya kita isi koleksi saja. Kita isi dapat potensial, lokasi perpisahan pusat, lokasi ruang kita isi saja beruang masa umum yang tersedia. Lalu ini kita bisa isi untuk panggil otomatis terisi. Ya, kita simpan. Selanjutnya kita ke bagian tab cover. Di
sini kita pilih filenya. Ini bahasa Indonesia. Jika sudah seperti ini, kita unduh saja. Oke, terakhir jika kita memiliki konten digital ini, jika kita memiliki file e-booknya, bisa kita upload di sini. Tapi karena tidak ada, tidak usah kita isi. Sudah. Buku sudah terentry di sistem katalog InListLine. Itu merupakan buku dengan pengarang tunggal. Lalu berikutnya buku dengan pengarang ganda. Di sini saya ambil contoh bukunya, yaitu Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Doi. Nah, judul tidak ada, tidak usah. Penanggung jawabnya yaitu dari penulis satunya, yaitu Bapak Tua P. Hamponda, atau Bapak Tua saja. Dan pengarang juga Bapak Tua ini. Lalu pengarang keduanya yaitu Bapak J.N.B. Tairas. Penerbitnya Jakarta. Penerbitnya itu penerbit Libri. Tahun terbit tahun 2018. Lalu deskripsi fisik berisikan jumlah halaman, halamannya ada 258 halaman. Yang besar, dimensinya itu 21 cm. Ini tidak usah diisi. Sekarang edisinya itu cetakan ke-13. Maaf, maksud saya 15. Subjeknya itu Bapak Tua lagi. Diisi itu varian perpustakaan kita 025 titik 4. Lalu nah, otomatis terisi. Berikutnya ISBN. Kita isi dengan bahasa Indonesia, dengan karya tulis bukan fiksi, kelompok sasaran. Karena ini untuk mahasiswa, kita bikin untuk kelompok khusus. Ya, saya katakan video Pak, lalu simpan. Kita ketik koleksi, klik tambah eksemplar. Eksemplar kita bikin satu saja, seperti biasa.
simpan. Tap cover untuk mengupload cover bukunya. Oke, kita lihat di daftar kembali. Selanjutnya karya tiga pengarang, yaitu dengan judul utamanya itu antologi, dan anak judulnya biografi 30 pengarang sastra modern Indonesia. Penanggung jawabnya yaitu penulis pertama adalah Atisa. Di sini juga Atisa. Lanjut, pengarang keduanya yaitu Widodo Jati, dan pengarang ketiganya Nur Hayati. Penerbitnya berada di Jakarta juga. Penerbitnya yaitu dari Pusat Bahasa. Tahun terbitnya 2002. Halamannya yaitu 195 halaman. Dimensi 21 cm. Edisi cetakan ke-1. Tambahan untuk subjek bisa juga diganti menjadi topik. Dengan topiknya sastra Indonesia. Nomor ekspedisinya yaitu 899.21092. Kalau panggil akan otomatis terisi. ISBN-nya kita isi. Seperti biasa ini kita surat dari isi bukunya. Bahasanya itu bahasa Indonesia, bentuk karya tulis bukan fiksi. Gambar sasarannya umum, kita bikin umum, lalu tampilkan di webpage dan kita simpan. Selanjutnya kita ke tab koleksi, kita tambah eksemplar seperti biasa. Lalu kita simpan.
ke bagian cover, kita upload, dan sudah jadi. Selanjutnya buku dengan pengarang lebih dari 3 orang atau 4 orang. Kita masukkan dulu judulnya. Lalu penulisnya. Karena karya ini terdapat lebih dari 3 orang, ini kita kosongkan tajuk pengarang utamanya dan kita isi di bagian tajuk pengarang tambahan. Selanjutnya penerbitan. Terbit, kita isi daerah tempat terbitnya, lalu penerbitnya, dan juga tahun terbitnya. Jumlah halaman. Karena buku ini terdapat ilustrasi, kita kasih keterangan ilus. Edisi cetakan 1. Lalu subjeknya kita ganti dengan topik, yaitu sastra Jawa. Atau sastra Jawa. Kita ambil kelas, kita ambil klasifikasi, yaitu 899.222. Selanjutnya ISBN kita isi juga. Lalu kita simpan.
Selanjutnya di koleksi lagi seperti biasa kita akan eksemplar. Ini tidak sebagai penjelasan. Lalu kita unggah covernya. Dan buku sudah tampil di daftar katalog. Selanjutnya adalah karya karangan editor. Apa sih karya karangan editor itu? Karya karangan editor merupakan buku yang isinya kumpulan tulisan dari berbagai penulis yang dijadikan satu oleh editor atau penyunting tersebut. Makanya disebut sebagai karya karangan editor. Karya karangan editor yang saya tahu yaitu adalah baca. Lalu penanggung jawabnya yaitu editor itu sendiri. Lalu Utami. Lalu penerbitan yaitu tempat terbitnya ada di Jakarta. Penerbitnya Perpustakaan Populer Gramedia. Dan diterbitkan pada tahun 2022. Jumlah halamannya terdapat 453 halaman. Tidak memiliki ilustrasi dan dimensinya yaitu 1 cm. Ini merupakan catatan satu. Kelasnya adalah 899221. Misalnya kita pilih bahasa Indonesia, karya tulis bukan fiksi, dan pemasarannya umum. Kita centang dan kita simpan. Kita eksemplar seperti ini. Ini seperti itu.
fisik buku, kategori koleksi umum, yang mengetahui. Oh ya, mengapa 899.221 ini? Karena walaupun terdengarnya subjeknya sosial, tapi ini lebih ke sastra, karena berisi pemikiran atau pandangan Gunawan Muhammad itu sendiri yang diinterview oleh beberapa orang. Oke, lalu kita lanjut ke covernya. Lah, jadi berikutnya ada karangan saduran. Karangan saduran merupakan karangan yang diubah atau disesuaikan agar lebih relevan dengan masyarakat umum. Karena biasanya karangan saduran itu selalu diadaptasi dari cerita masyarakat. Contohnya seperti cerita si penidur ini diadaptasi dari cerita Kaba si Palalo, yang artinya si pemalas, suka tidur, nggak pernah ngapa-ngapain dan mageran. Lalu penulisnya atau penanggung jawabnya yaitu Aman Datuk Majindo. Yang berarti cerita dari si Kaba si Palalo ini dibuat serelevan mungkin dengan anak-anak zaman sekarang yang suka tiduran dan males-malesan terus. Karena Mandat Majindo ini pengarang sendiri, jadi kita masukkan ke pengarang utama. Lalu di bagian penerbitan, tempat terbitnya yaitu berada di Jakarta. Penerbitnya Balai Pustaka. Dan diterbitkan pada tahun 2013. Jumlah halaman ada 120 halaman. Terdapat ilustrasi dan buku memiliki dimensi 21 cm. Ini edisi cetakan ke-13. Subjeknya kita memakai topik yaitu fiksi Indonesia. Edisinya juga fiksi Indonesia yaitu 813. Kita input nomor ISBN-nya. Di sini kita tidak memiliki catatan waktu karena tidak dikasih berupa ringkasan dari ceritanya.
Kita cetak dan kita simpan. Lanjut ke bagian tab koleksi, kita tambah eksemplar. Ini tidak usah dijelasin lagi. Selanjutnya kita masukin covernya. Kita pilih ini. Dan sudah jadi. Baik, selanjutnya adalah karya terjemahan. Karya terjemahan saya ambil dari buku jawabnya. Karya terjemahan kita bikinnya seperti ini. Kita biarkan saja. Lanjut untuk pengarang utamanya yaitu dari para Westover ini. Jadi pengarang tambahannya itu dari penerjemah Bertasetio. Lalu tempat liftnya berada di Jakarta. Penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Dan tahun terbitnya yaitu tahun 2024. Jumlah halaman terdapat 516 halaman. Di sini tidak ada ilustrasi, dimensinya yaitu 20 cm. Ini edisi yaitu cetak ke 15. Maaf, maksud saya ke 12. Jetnya kita pakai 6 orang saja. Kelas disknya yaitu sekarang ini biblio, maksud saya biografi, kita pakai 9 berarti. ISBN nya kita masukkan juga.
Jika sudah, fiksi kita simpan. Setelah itu kita koleksi, ambil exemplar, dan isi saja. Selanjutnya ke cover, kita upload covernya. Nah, sudah jadi. Selanjutnya lagi yaitu karya terjemahan dengan judul lalu tanggung jawabnya ditulis seperti itu. Dan simak. Pengarang utamanya Just Orwell juga. Baju pengarang tambahan berada di penerjemahnya yaitu Lenin Simatupang. Nomor terbit ada di Yogyakarta. Diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Selanjutnya deskripsi fisiknya itu jumlah halaman ada 408 halaman. Terus, tidak ada ilustrasi, dimensi buku 21 cm. Sekarang buku ini ada di cetakan 1, edisi ketiga. Subjeknya berupa topik yaitu sastra fiksi. Kelas divisinya karena ini sastra fiksi Inggris yaitu 823. ISBN kita ketik kita ambil.
lalu bahasanya itu terjemahan berarti bahasa Indonesia. Karya tulis yaitu novel untuk umum, centang dan disimpan. Lanjut ke koleksi, tambah eksemplar, isi seperti biasa. Lanjutnya ke cover. Sudah jadi. Selanjutnya adalah karya dengan pengarang yang tidak dikenal atau anonim. Saya akan memakai contoh Malin Kundang. Penanggung jawabnya kita tulis tidak dikenal di sini. Tajuk pengarang utama karena tidak dikenal kita pilih saja. Selanjutnya tempat terbit yaitu ada di Jakarta. Yaitu Juwana Ilmu Populer. Tahun terbitnya tahun 2017. Jumlah halaman ada 32 halaman. Dimensi 20 cm. Lalu edisi kita perlu, topik kita pakai ini. Ini nomor kelasnya karena ini dongeng berarti kita memakai klasifikasi 398. Titik 2. Lalu ISBN. Maaf, saya 98 6%. Ya, cerita pendek. Untuk sasaran
sih tamat sekelar dan isi seperti biasa lagi. Sudah selesai. Untuk karya anonim selanjutnya yaitu Legenda dan Zelda. Ini tidak benar. Ini kita songkar saja juga. Tempat terbitnya ada di Jakarta. Terbitnya di Bank Indonesia. Tahun terbitnya yaitu tahun 2010. Jumlah halaman ada 95 halaman. Dimensi 23 cm. Edisi tidak diisi. Subjek kita pakai topik. Dongeng. Kelas edisinya 394. ISBN catatan bahasa Indonesia cerita pendek buat sasaran anak-anak video dan simpan. Setelah kita simpan, kita langsung ketik koleksi, tambah eksemplar, lalu isi apa saja. Untuk pembelian di sini kategori koleksi umum, lanjut ke sini. Lalu kita ubah foto covernya. Sudah jadi. Baiklah, sampai di sana saja. Mungkin apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.